Halo brother, iOS 16.3 official udah rilis resmi di tanggal 24 Januari kemarin. Ternyata lebih cepat daripada dugaan kita di antara tanggal 24, 25, 26, sampai 27 Januari. Dan buat kamu yang udah terinstall iOS versi RC 16.3 RC, ternyata nggak akan ada update lagi karena build number yang diupdate di official sama dengan build number yang ada di iOS versi RC-nya, yaitu 20D47. Sementara untuk size update-nya di beberapa iPhone bervariasi. Kalau kamu update dari 16.2 langsung ke 16.3 sekitar 600 MB-an. Tapi kalau kamu update dari iOS yang lebih lama pasti ukurannya akan jauh lebih besar lagi. Di iOS 16.3 ini terjadi update modern firmware di semua seri iPhone dan juga adanya peningkatan security update. Selain itu ada beberapa fitur yang coba aku highlight. Yang pertama adalah Physical Security Keys. Ya, kayak yang udah aku jelasin di iOS 16.3 beta 2 di video kemarin, buat mengaktifkan security keys ini kita butuh third party hardware yang bentuknya itu mirip USB yang bisa dikoneksikan lewat NFC atau port dari iPhone kita. Fungsinya udah jelas untuk memperkuat layar keamanan dari iPhone kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah aplikasi, setelah kita memasukkan password, kita nggak bisa otomatis login ke aplikasi tersebut. Kita harus mengkoneksikan security keys atau NFC keys yang kita udah setting sebelumnya, baik lewat port dari iPhone atau lewat NFC-nya. Poin berikutnya masih berkenaan dengan proteksi atau security, yaitu di Advanced Data Protection. Kalau sebelumnya hanya bisa dipergunakan di beberapa negara aja, kabar gembiranya untuk saat ini Advanced Data Protection bisa digunakan di semua negara termasuk Indonesia. Jadi nanti di iOS 16.3 yang udah rilis resmi, kita akan bisa menikmati fitur yang satu ini. Kita coba turn on Advanced Data Protection-nya. Lanjut ke setup account recovery, jadi kita harus memasukkan satu account untuk menjadi kontak recovery nantinya. Tinggal kita klik add recovery kontak aja. Lalu kita pilih add recovery kontaknya. Di sini aku ada iBrother official, kita bisa jadikan recovery kontak. Kalau kamu belum, kita bisa memilih account dari iCloud siapapun yang bisa dijadikan recovery kontak. Kamu bisa memanfaatkan kontak lain untuk menjadikan recovery, kayak mirip-mirip di akun Gmail lah. Advanced Data Protection ini juga melindungi banyak banget file-file yang ada di iPhone kamu, mulai dari backup dari iPhone kamu, pesan, iCloud, notes, fotos, dan file-file penting lainnya. Di fitur berikutnya adalah Update Emergency SOS. Di fitur Emergency SOS ini ada penambahan beberapa fitur atau penyempurnaan dari fitur-fitur yang sudah ada. Kalau kita lihat di sini, yang sebelumnya opsi Call with Hold sekarang di iOS 16.3 beta 2 jadi Call with Hold and Release. Lalu yang kedua ada Call with 5 presses menjadi Call with 5 button presses. Lalu fitur Countdown Sound itu dihilangkan diganti dengan fitur baru yang namanya Call Quietly. Lalu di poin yang ketiga adalah adanya penambahan tema wallpaper yang baru. Kalau kita masuk ke setting, pilih wallpaper, lalu kita add wallpaper atau add new wallpaper, kita akan ngelihat di sana ada salah satu opsi wallpaper yang baru bertemakan Unity. Kalau kita pilih, kita bisa mengcustom warna dari shape-nya, tinggal kita slide ke kanan atau slide ke kiri aja. Lalu tentukan pilihan kamu sesuai dengan warna kesukaan kamu yang cocok di iPhone kamu. Dan juga di tema Unity ini ada dua opsi yang bisa kalian pilih, yang bisa kamu pilih. Tentuin aja sesuai selera masing-masing. Aku sih ngelihat dari kedua tema ini dua-duanya keren ya, tinggal kita pilih aja warna yang pas yang kita bisa aplikasikan di iPhone kita. Oke, kita akan lanjut di perbaikan bugs apa yang terjadi di iOS 16.3 versi RC ini. Yang pertama adalah perbaikan di aplikasi Freeform. Di iOS 16.2, waktu kita ngegambar sebuah shape menggunakan tangan atau menggunakan Apple Pencil, itu kayak ada lag dan kadang-kadang nggak responsif. Di iOS 16.3 ini udah dibenerin dan sekarang terlihat lancar, enjoy, dan cukup asik. Perbaikan bugs berikutnya adalah di aplikasi Siri. Jadi si Siri ini kadang-kadang nggak peka kayak gebetan kamu. Jadi kadang-kadang si Siri ini waktu dikasih instruksi atau dikasih request music di iOS sebelumnya 16.2 kadang-kadang cuek-cuek aja, santai seolah-olah nggak ada instruksi, nggak ada perintah. Jadi isu di bug Siri udah dibenerin di iOS 16.3 ini. Dan sekarang Siri ini lebih patuh terhadap instruksi yang diberikan oleh si user. Perbaikan berikutnya adalah di urusan lock screen. Khususnya di iPhone 14 series ada terjadi black wallpaper on lock screen-nya. Jadi waktu kita melakukan lock screen, latar belakangnya itu cuma gelap hitam aja. Padahal kita udah setting bahwa latar belakangnya itu ada gambar yang terpajang. Nah, di iOS 16.3 isu tersebut udah diperbaiki dan udah normal kembali. Selain itu banyak juga isu yang terjadi bugs di iPhone 13 dan iPhone 14 series.
layar yang green screen atau bahkan layar blank atau bahkan kayak ada semacam line flash gitu di screen-nya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna pink dan lain sebagainya. Menurut Apple sendiri itu bukan merupakan kerusakan dari hardware-nya atau dari layarnya, melainkan bugs dari iOS-nya. Dan gimana nih di iOS 16.3 versi official yang udah kamu install di iPhone kamu? Khususnya bagi kamu pengguna iPhone 13 series dan 14 series yang mengalami kendala dari layarnya. Coba kamu para pengguna iPhone 13 dan 14 series yang mengalami bugs tersebut, komen aja di kolom komentar biar bisa menambah informasi dari video ini. Perbaikan terakhir yang terjadi di iOS 16.3 RC ini adalah di bagian widgetnya. Jadi di bagian widgetnya beberapa waktu lalu di iOS 16.2 kadang menampilkan informasi yang kurang real time, bahkan data-datanya kadang kurang akurat. Dan ya, di iOS 16.3 official yang baru dirilis ini, semua isu-isu yang terkait dengan widget udah dibenerin. Jadi sekarang widgetnya bisa menampilin data yang akurat dan juga real time. Buat performanya sendiri di iOS 16.3 ini, hasil dari pengujian Geekbench didapat hasil di mana single core-nya dapat 1083 dan hasil multicore-nya didapat 2144. Sementara untuk kemampuan GPU-nya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hasil yang didapat 5223, di mana sebelumnya dapat 5224. Cuman beda 1 poin aja. Dan untuk daya tahan baterainya ya nggak beda jauh kayak iOS 16.3 beta 2 yang udah aku share kemarin. SOT-nya kurang lebih dapat sekitar 4 jam. Nggak buruk tapi juga agak sedikit boros daripada versi sebelumnya 16.2. Namun secara performa, secara keseluruhan ini aku ngerasa lebih enak lagi, lebih smooth dan minim-minim bugs nggak kayak di iOS 16.2 sebelumnya. Yang banyak banget juga dikeluhkan oleh para pengguna iPhone di mana banyak lag yang terjadi di iOS 16.2. Nah, jadi buat kamu yang udah mencoba install iOS 16.3 official ini, coba ceritakan apakah performanya membaik atau performanya malah menurun. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. See you next video. Bye-bye.